Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Anisha dengan NPM 2414020002 dari Prodi PGMI, Institut Al-Ma'arif Waikanan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer. Baiklah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang bioteknologi. Cakupan materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah pengertian bioteknologi, jenis bioteknologi, serta contoh penerapannya. Oh ya, teman-teman, kalian pasti udah tahu kan sama tempe tahu, kecap gitu kan. Nah, tahu nggak sih itu merupakan salah satu produk bioteknologi. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari bioteknologi. Nah, pengertian dari bioteknologi itu sendiri ialah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara atau prinsip atau teknologi tertentu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya, kalau dalam keadaan utuh artinya makhluk hidupnya langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Misalnya nih, kalau mau bikin nata de coco, maka bisa langsung menggunakan bakteri Acetobacter-Sillinum secara utuh. Contoh lainnya kayak kacang kedelai yang langsung ditambahkan jamur Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Terus kalau cuma manfaatin bagian-bagiannya kayak gimana sih? Artinya yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yaitu dari makhluk hidup itu misalnya hanya diambil enzim aja atau DNA-nya aja ya. Nah, kalau dilihat dari definisinya tadi kan, bioteknologi ini merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan alam dengan rekayasa genetik. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan dari bioteknologi itu untuk meningkatkan pemanfaatan organisme hidup mulai dari sel, molekul, dan bagian-bagian lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis bioteknologi. Nah, bioteknologi itu terbagi menjadi dua jenis nih. Ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi, apa aja sih bedanya bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Baiklah, yang pertama ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara, prinsip, dan teknologi tertentu. Lalu, apa aja ciri-ciri dari bioteknologi konvensional? Di antaranya yaitu memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh, memanfaatkan cara atau prinsip yang alami, umumnya menggunakan prinsip fermentasi. Nah, menggunakan alat dan bahan yang sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya, serta mempunyai skala produksi kecil dan biaya yang digunakan relatif lebih murah. Selanjutnya yaitu contoh dari bioteknologi konvensional. Ada pembuatan roti yang memanfaatkan ragi Saccharomyces cerevisiae untuk proses fermentasi. Pembuatan tempe yang menggunakan jamur Rhizopus oryzae untuk fermentasi kedelai. Lalu ada pembuatan kecap menggunakan jamur Aspergillus oryzae untuk fermentasi kedelai. Selanjutnya ada pembuatan yogurt menggunakan bakteri Lactobacillus bulgarisus untuk fermentasi susu. Yang terakhir ada pembuatan tape menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae untuk fermentasi singkong. Selanjutnya yang kedua yaitu ada bioteknologi modern.
Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara, prinsip, atau teknologi tertentu. Lalu karakteristik atau ciri-ciri dari bioteknologi modern diantaranya yaitu memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian tertentu saja, memanfaatkan cara atau prinsip yang modern atau lebih canggih yaitu berupa rekayasa genetika atau modifikasi gen dan teknologi reproduksi, menggunakan alat dan bahan canggih dan modern, memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya, serta mempunyai skala produksi yang umumnya besar dan dengan biaya yang relatif lebih mahal. Selanjutnya yaitu ada contoh dari bioteknologi modern, yaitu ada tumbuhan transgenik, misalnya padi transgenik yang tahan hama, rekayasa jaringan misalnya untuk menghasilkan buah-buahan atau sayuran dengan kualitas yang lebih baik. Lalu ada produksi hormon insulin sintetik untuk pasien diabetes, ada bayi tabung atau in vitro fertilization, teknologi reproduksi yang membantu pasangan yang kesulitan memiliki anak. Lalu ada terapi gen untuk mengobati penyakit genetik, serta rekayasa genetika tanaman untuk meningkatkan hasil panen dan ketahanan terhadap hama atau penyakit. Jadi, secara garis besar, bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu dari segi pemanfaatan makhluk hidup, bioteknologi konvensional itu cenderung langsung dan utuh, sedangkan bioteknologi modern itu tidak langsung dan umumnya bagian-bagian tertentu saja. Dari segi prinsip atau teknik, kalau bioteknologi konvensional itu melakukan fermentasi, sedangkan bioteknologi modern itu melakukan rekayasa genetika dan teknologi reproduksi. Dari segi pelakunya, kalau dari bioteknologi konvensional, pelakunya itu tidak perlu memiliki keahlian khusus, sedangkan kalau dari bioteknologi modern itu pelakunya harus perlu memiliki keahlian khusus. Dari segi alat dan proses, kalau dari bioteknologi konvensional itu cenderung lebih sederhana, kan kalau dari bioteknologi modern itu lebih canggih dan modern. Dari segi skala produksi dan biaya, bioteknologi konvensional itu cenderung lebih sedikit dan relatif lebih murah, sedangkan bioteknologi modern itu cenderung lebih banyak dan relatif lebih mahal juga. Contoh dari bioteknologi konvensional yaitu yogurt, tape, tempe, roti, nata de coco, kecap, minuman beralkohol, dan keju. Dan bioteknologi modern itu contohnya yaitu ada hormon insulin sintetik, tanaman transgenik, inseminasi buatan, serta bayi tabung. Mungkin tadi sebelumnya kan udah dijelasin. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu pada bidang industri, yaitu pada industri makanan dan minuman ada anggur dan wine, pada industri pertambangan itu ada melepas biji timah, dan pada industri obat-obatan ada pembuatan penisilin, dan yang terakhir pada produk sumber energi yaitu biogas. Lalu selanjutnya pada bidang pertanian yaitu ada hidroponik dan teknik kultur jaringan. Pada bidang peternakan yaitu ada cloning dan vaksin hewan, dan yang terakhir pada bidang reproduksi yaitu ada proses bayi tabung dan inseminasi buatan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita pada materi bioteknologi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.